Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Suaryadi, NPM A1D020075 dari program studi pendidikan biologi kelas 1A pendidikan biologi. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul gerak melingkar. Adapun tujuan dalam praktikum yang saya lakukan, yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Dan yang ketiga, menemukan hubungan antara besaran pada gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama, beban dengan berat 200 gram, beban dengan berat 100 gram, beban dengan berat 50 gram, penggaris 30 cm, tali nilon 50 cm, tabung pena bekas, stopwatch, dan juga penjepit kertas. Adapun langkah-langkah praktikum yang saya lakukan, yang pertama, masukkan tali nilon ke dalam tabung pena, kemudian ikat beban 50 gram sebagai beban tetap. Lalu ikat beban 100 gram sebagai beban putar. Kemudian ukur panjang tali menggunakan penggaris panjang 30 cm. Lalu dijepit pada bagian ujung tali dekat dengan beban tetap. Hidupkan stopwatch ketika kita memulai memutar beban secara horizontal sebanyak 10 kali. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catat hasil pada saat kita memutar beban. Hasil yang didapatkan yaitu 6,67 detik. Ulangi percobaan kedua seperti percobaan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catat hasil pada percobaan kedua. Hasil yang didapat 6,22 detik. Percobaan ketiga masih sama dengan percobaan kedua dan ke-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catat hasil yang didapat. Hasil yang didapat 6,60 detik. Kemudian ganti beban 100 gram dengan beban 200 gram. Kemudian lakukan putaran secara horizontal sama dengan percobaan 1, 2, dan 3. Lalu hidupkan stopwatch ketika kita memulai putaran. Lakukan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasil dari putaran selama 7,20 detik. Percobaan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasil 6,87 detik. Dan percobaan yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10. Didapatkan hasil 6,71 detik. Selanjutnya masih menggunakan beban 200 gram, tetapi panjang tali 15 cm. Kita ukur menggunakan penggaris. Setelah diukur, selanjutnya hidupkan stopwatch ketika kita pada saat memutar beban sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian didapatkan hasil dari putaran secara horizontal 6,31 detik. Ulangi kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasil 6,49 detik. Ulangi kembali sama seperti percobaan pertama dan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasil 6,89. Setelah dilakukan percobaan, catat semua hasil dan dimasukkan ke dalam tabel. Hasil dan pembahasan. 1. Hasil tabel pengamatan. 1.1 Tabel pengamatan, tabel 5.1. Massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 100 gram, jari-jari 30 cm, waktu untuk 10 putaran 6,67, 6,22, 6,60. Ralat mutlak yang didapat 0,13, ralat nisbi 2%, ketelitian 98%. Periode 0,667, 0,622, 0,66. Ralat mutlak yang didapat 0,39, ralat nisbi 0,6%, ketelitian 0,994%. Kecepatan sudut 9,415, 10,09, 9,515. Kecepatan linear 2,824, 3,028, 2,854. 1.2 Tabel pengamatan, tabel 5.2. Massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 30 cm. Waktu untuk 10 putaran 7,20, 6,87, 6,71. Ralat mutlak yang didapat 0,14, ralat nisbi 0,02%, ketelitian 0,998%. Periode 0,72, 0,687, 0,671. Ralat mutlak yang didapatkan 0,01, ralat nisbi 0,14%, ketelitian 0,9986%. Kecepatan sudut 8,722, 9,141, 9,359. Kecepatan linear 2,616, 2,742, 2,807. 1.3 Tabel pengamatan, tabel 5.3. Massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 15 cm. Waktu untuk 10 putaran 6,31, 6,49, 6,89. Ralat mutlak yang didapat 0,17,
ralat nisbi 0,026%, ketelitian 0,974%, periode 0,631, 0,649, 0,689. Ralat mutlak yang didapat 0,017, ralat nisbi 0,026%, ketelitian 0,99974%. Kecepatan sudut 9,952, 9,676, 9,114. Kecepatan linear 1,492, 1,451, 1,367. Pembahasan. Gerak melingkar merupakan gerak lintasan berupa lingkaran pada suatu titik acuan. Pada partikel yang bergerak dengan jari-jari konstan, arah kecepatan dan percepatan tangensialnya searah dengan lintasan. Gerak melingkar beraturan atau GMB merupakan jenis gerak yang mirip, namun tidak sama dengan jarak lurus beraturan atau GLB. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Pada GMB, lintasannya melingkar sesuai dengan namanya. Oleh karena itu, GMB adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan yang tetap. Contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada kipas angin, roda pada kendaraan, gerakan putaran pada jarum jam, dan masih banyak lagi yang bisa kita jumpai. Pada gerak melingkar beraturan, terdapat variabel-variabel penting yang perlu kita pahami, yaitu periode atau T, frekuensi atau F, kecepatan linear V, kecepatan sudut omega. Periode adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu untuk menempuh suatu kali putaran atau satu kali melingkar. Frekuensi adalah banyak putaran yang dapat dilakukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu dalam selang waktu sekon. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh setiap satu satuan waktu. Kecepatan sudut disebut juga sebagai kecepatan angular. Kecepatan sudut dapat dilihat keadaannya apabila suatu benda yang sumbu putarannya tetap adalah di mana laju koordinat sudutnya yaitu perubahan Kecepatan sudut dapat dilihat keadaannya apabila suatu benda yang sumbu putarannya tetap adalah di mana laju koordinat sudutnya yaitu perubahan sudut berubah dengan waktu. Sehingga rumus untuk mencari kecepatan sudut dapat ditulis dengan rumus omega sama dengan 2V per T atau omega sama dengan 2VF. Keterangan V sama dengan kecepatan linear, omega kecepatan sudut, V konstanta, F frekuensi, T periode, dan R jari-jari lintasan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan sudut adalah periode dan juga frekuensi, di mana frekuensi adalah banyak putaran yang dapat dilakukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu dalam selang waktu sekon. Sementara periode adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu untuk menempuh satu kali putaran atau satu kali melingkar. Kecepatan linear adalah hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya, sehingga didapatkan rumus untuk mencari kecepatan linear, yaitu V sama dengan 2VR per T. Faktor yang mempengaruhi kecepatan linear adalah frekuensi, periode, dan jari-jari. Kecepatan atau kelajuan linear tetap disebabkan oleh kecepatan sudut yang juga tetap. Kecepatan sudut tetap karena arah kecepatannya sudut sama dengan arah putaran partikel karena besar dan arahnya yang tetap. Besaran vektor yang tetap pada GMB adalah kecepatan sudut. Percepatan pada gerak melingkar beraturan yaitu percepatan yang tegak lurus dengan lintasan atau biasa disebut dengan percepatan sentripetal yang mengakibatkan arah kecepatan linear berubah-ubah. Pada tabel pengamatan 5.1 didapatkan nilai periode yang didapatkan berbeda, yaitu 0,667
sekon, 0,622 sekon, dan 0,66 sekon. Kecepatan sudut 9,415 radian per sekon, 10,09 radian per sekon, dan 9,515 radian per sekon. Kecepatan linear 2,824 meter per sekon, 3,028 meter per sekon, dan 2,854 meter per sekon. Pada tabel pengamatan 5.1 didapatkan hasil yang berbeda karena ketidaktelitian dalam menekan dan memberhentikan stopwatch, sehingga didapatkan hasil yang berbeda. Pada tabel pengamatan 5.2 didapatkan nilai periode yang berbeda juga, yaitu 0,72 sekon, 0,687 sekon, dan 0,671 sekon. Kecepatan sudut 8,722 radian per sekon, 9,141 radian per sekon, dan 9,359 radian per sekon. Kecepatan linear 2,616 meter per sekon, 2,742 meter per sekon, dan 2,807 meter per sekon. Pada tabel pengamatan 5.2 didapatkan hasil yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktelitian dalam menekan dan memberhentikan stopwatch, sehingga didapatkan hasil yang berbeda. Pada tabel pengamatan 5.3 didapatkan nilai periode yang berbeda, yaitu 0,631 sekon, 0,649 sekon, dan 0,689 sekon. Kecepatan sudut 9,952 radian per sekon, 9,676 radian per sekon, dan 9,114 radian per sekon. Percepatan linear 1,492 meter per sekon, 1,451 meter per sekon, dan 1,367 meter per sekon. Pada tabel pengamatan 5.3 didapatkan hasil berbeda juga. Kali ini didapat terjadi karena ketidaktelitian dalam menekan dan memberhentikan stopwatch, sehingga didapatkan hasil yang berbeda. Jadi dari ketiga tabel pengamatan dapat disimpulkan ketidaktelitian dalam melakukan praktikum atau percobaan akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Hasil perhitungan dan ralat. Berikut adalah hasil perhitungan tabel pengamatan 5.1. Tabel ralat 5.1 mencari waktu. Tabel ralat 5.1 mencari periode. Berikut adalah hasil perhitungan tabel pengamatan 5.2 mencari periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linear. Tabel ralat 5.2 mencari waktu. Tabel ralat 5.2 mencari periode. Berikut adalah hasil perhitungan tabel pengamatan 5.3 mencari periode, cari kecepatan sudut, cari kecepatan linear. Tabel ralat 5.3 mencari waktu. Tabel ralat 5.3 mencari periode. Grafik. Berikut adalah grafik hubungan antara periode dengan kecepatan sudut. Pada gambar pertama merupakan grafik dari tabel 5.1. Gambar kedua merupakan grafik dari tabel 5.2. Dan gambar ketiga merupakan grafik dari tabel 5.3. Berikut adalah grafik hubungan antara periode dengan kecepatan sudut beserta pembahasan. Dapat dilihat dari grafik berikut bahwa hubungan periode dengan kecepatan sudut berbanding terbalik dengan kecepatan sudut. Semakin kecil periode akan semakin besar kecepatan sudutnya, dan semakin besar periodenya, maka kecepatan sudutnya akan semakin kecil. Berikut adalah grafik hubungan antara periode dengan kecepatan linear. Dapat dilihat pada grafik berikut hubungan periode dan kecepatan linear, di mana periode berbanding terbalik dengan kecepatan linear. Apabila semakin besar periodenya, maka semakin kecil pula kecepatan linearnya. Dan apabila semakin kecil periodenya,
atau semakin mendekati titik lingkaran, maka kecepatan linearnya akan semakin besar. Berikut adalah grafik hubungan antara jari-jari dengan kecepatan linear. Dapat kita lihat pada grafik berikut, hubungan kecepatan linear dan jari-jari berbanding lurus, di mana jari-jari adalah jarak benda dengan pusat lingkaran. Apabila semakin dekat sebuah titik dari pusat lingkaran, maka akan semakin kecil kecepatan linearnya. Kesimpulan 1. Kita sebagai praktikan dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap konsep gerak melingkar. 2. Pada gerak melingkar, terdapat variabel-variabel penting yang perlu kita pahami, yaitu jari-jari, periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut. 3. Pada gerak melingkar, apabila semakin kecil periodenya, maka semakin besar juga kecepatan sudutnya. Dan sebaliknya, apabila semakin besar periodenya, maka akan semakin kecil kecepatan sudutnya. Semakin besar periodenya, maka akan semakin kecil kecepatan linearnya. Dan apabila semakin dekat dengan titik pusat, maka semakin kecil kecepatan linearnya. Baiklah, sekian praktikum kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.